Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Dini Qoriah NPM 1750539, Nisrina Rozalini NPM 1750541, dan Muhammad Yusil Huda NPM 1750561. Kami akan membahas tentang aturan Simpson 3/8. Yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Yusril Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Huda, NPM 1750561. Di sini saya akan menjadi pemateri pertama yang akan membahas integrasi numerik Simpson 3/8. Suatu integral dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu secara analitik dan secara numerik. Perhitungan secara analitik dilakukan dengan cara menyelesaikan integral pada fungsi yang relatif mudah, karena terkadang fungsi tersebut kompleks atau sulit dicari nilai integralnya. Perhitungan integral secara numerik digunakan untuk memperoleh nilai kehampiran atau aproksimasi dari perintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Perhitungan integral secara numerik ini terdapat beberapa metode, di antaranya metode trapesium, metode Simpson, dan metode Gauss. Metode perintegral secara numerik yang digunakan pada kesempatan kali ini adalah metode Simpson 3/8. Perumusan metode Simpson diperoleh dari penurunan rumus interpolasi Lagrange. Keterbatasan metode Simpson sepertiga yang diperluas oleh metode Simpson 3/8 dalam perhitungan integrasi numerik untuk menjawab subinterval ganjil. Metode Simpson 3/8 banyak digunakan pada subinterval awal dan akhir. Itu. Tujuan dari metode Simpson 3/8 adalah untuk menghitung integral dengan pendekatan menghitung luas daerah di bawah kurva pada batas integral. Seperti halnya pada kaidah Simpson, hampiran nilai integrasi yang lebih teliti dapat ditingkatkan terus dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat lebih tinggi pula. Seperti misalnya sekarang fungsi fx kita hampiri dengan polinom interpolasi berderajat 3. Luas daerah yang dihitung sebagai daerah hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah kurva polinom berderajat 3 tersebut parabola. Nah, ini di kurva di bawah ini merupakan kurva parabola ya. Untuk menghitung polinom interpolasi berderajat 3 dibutuhkan 4 buah titik. Yang dimisalkan titik-titik tersebut adalah 0, F0. F0 ini Y-nya ya. Nah, ini X0-nya bernilai 0. Nah, ini Fx 0. Dan ini X1 sama dengan H. Ini X1-nya dan ini Fx1. Ini X2 sama dengan 2H. Dan ini Fx2-nya. Lalu yang terakhir ini X3 harusnya ya. Ini X3, ini Fx3. Untuk yang di bawah ini, untuk kurva yang ini merupakan kurva fx-nya ya. Dan ini P3x, yaitu yang memiliki subinterval 3 gitu. 1, 2, 3. Dalam integrasi Simpson 3/8 itu membagi kelipatan 3 gitu. 3, 6, 9. Kalau yang sepertiga itu kelipatan 2 atau harus genap. Seperti itu.
Nah, maksud dari untuk membentuk polinom interpolasi derajat 3, berarti ini memiliki 3 subinterval ya. 1, 2, 3, dan dibutuhkan 4 buah titik. Nah, sudah kita ketahui ini 1 titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat. Sehingga kita dapat menulis dalam bentuk integral seperti ini. Mohon maaf. Seperti itu. Mungkin sekian untuk pembahasan awal dari integrasi numerik Simpson 3/8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Rozalini. Saya berasal dari kelompok 1 dengan NPM 1750541. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan apa saja manfaat atau kegunaan metode Simpson secara umum dan bagaimana cara menyelesaikan soal integral dengan menggunakan metode Simpson 3/8. Baiklah, dengan tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai. Yang pertama, manfaat atau kegunaan metode Simpson itu bisa untuk mengetahui sejauh mana volume kapal yang dihitung menggunakan aturan Simpson. Dapat mewakili volume yang sebenarnya dapat diterapkan pada bidang permukaan yang tidak beraturan, seperti untuk menghitung volume topografi darat atau dasar laut. Nah, ini yang pertama, dengan mencari volume kapal itu dapat dilakukan desain hal. Seperti ini contoh gambarnya, dengan bentuk segitiga elipsoid. Yang kedua, dengan cara menentukan nilai ordinat quarter breadth di setiap water plane-nya. Jadi di setiap pembagian water plane-nya ini berjarak 4, 4, 4 sebanyak 7. Contohnya pada gambar 2 ini. Dan yang ketiga, volume kapalnya menggunakan nilai absis dan ordinat hull breadth di setiap water plane-nya. Di sini berbentuk setengah elipsoid yang merupakan berbentuk elips seperti ini. Sistem absis dan ordinat pada hull breadth-nya contoh gambar 3 ini. Dan yang kedua, selain menentukan volume kapal, metode Simpson secara umum dapat digunakan untuk menghitung luas quarter breadth kapal. Yang ketiga ada dapat menentukan volume topografi darat. Keempat, selain metode Simpson itu digunakan untuk mencari nilai luas ataupun volume pada kapal atau sekoci, dia juga dapat digunakan untuk menghitung volume lumpur di tangki minyak kapal. Menghitung lumpur di tangki minyak kapal. Terus yang kelima, dia juga bisa digunakan oleh petugas kapal untuk memeriksa bahwa area di bawah kurva kapal itu memenuhi kriteria stabilitas IMO. Itu saja kegunaan atau manfaat metode Simpson secara umum dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, sebelum masuk ke bagaimana menyelesaikan soal dengan metode Simpson ini rumusnya, penurunan rumus tersebut akan dijelaskan oleh Dini Korea. Kepada Dini Korea saya persilahkan.
Karya Dini Qoriah NPM 1750539 akan menjelaskan tentang penurunan rumus aturan Simpson 3/8. Hampiran nilai integrasi yang lebih teliti dapat ditingkatkan terus dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat lebih tinggi pula. Misalkan sekarang, fungsi f(x) kita hampiri dengan polinom interpolasi berderajat 3. Luas daerah yang dihitung sebagai daerah hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah kurva polinom berderajat 3 tersebut parabola. Untuk membentuk polinom interpolasi derajat 3 dibutuhkan 4 buah titik data, misalkan titik tersebut adalah 0, f0, h, fh, 2h, f2h, dan 3h, f3h. Polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 3 yang melalui keempat buah titik itu adalah P3x sama dengan f0 tambah x per h delta f0 tambah x kali x min h per 2 faktorial h pangkat 2 delta pangkat 2 f0 tambah x kali x min h kali x min 2h per 3 faktorial h pangkat 3 delta pangkat 3 f0. Integrasi P3x di dalam selang 0,3h adalah integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 3h fx dx. Karena kita menggunakan derajat 3, jadi batas atasnya yaitu 3h. Kemudian P3x-nya yaitu yang telah disebutkan dalam Newton-Gregory derajat 3. Jadi kita masukkan atau substitusikan nilai tersebut terhadap integral dengan batas 0 sampai 3h. Dengan menggunakan aturan integral, kita integralkan fungsi P3x tersebut.
F0 sehingga menjadi F0x. Kemudian untuk nilai X per H kita ubah dulu menjadi 1 per H kali X. Kemudian kita integralkan sehingga menjadi 1 per 1 tambah 1 kali H kali X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 per 2H. Kemudian kita integralkan untuk nilai lainnya. Setelah itu, kita masukkan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 3H. Kita ubah nilai X menjadi 3H. Karena batas bawahnya 0, dan apabila suatu nilai dikalikan 0, yaitu hasilnya 0. Sehingga hasil substitusi batas atas dikurangi hasil substitusi batas bawah. Karena batas bawahnya 0, dan apabila suatu nilai dikalikan 0, yaitu hasilnya 0. Sehingga hasil substitusi batas atas dikurangi hasil substitusi batas bawah, hasilnya menjadi substitusi hasil dari batas atas.
Kemudian kita selesaikan sehingga didapat hasilnya yaitu 3/8H kali F0 tambah 3F1 tambah 3F2 tambah F3. Jadi rumus untuk kaidah Simpson 3/8 itu adalah integral dengan batas bawah 0 sampai 3H fx dx, hampirannya yaitu 3H/8 F0 tambah 3F1 tambah 3F2 tambah F3. Selanjutnya yaitu contoh soal yang akan dijelaskan oleh Muhammad Yusril Huda dan Nisrina Rozalini. Oke, langsung saja. Sesudah mengetahui penurunan rumus, maka kita dapatkan algoritma metode integrasi Simpson 3/8, yaitu yang pertama mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasi, di mana Y sama dengan Fx. Terus yang kedua ada menentukan batas bawah A dan batas B integrasi, batas bawahnya A dan batas atasnya B. Terus yang ketiga menentukan jumlah segmen bias N dengan syarat N itu adalah kelipatan 3. Terus yang keempat menghitung lebar segmen, yaitu H sama dengan B dikurang A per N. Terus ada yang kelima, buatlah tabel kaidah Simpson 3/8. Nah, tabel ini sama dengan tabel Simpson 1/3, karena tabel Simpson secara umum itu sama dengan dipakai dengan 1/3 ataupun 3/8. Yang keenam ada menentukan nilai integrasi menggunakan kaidah 3/8. Yang rumusnya itu adalah I total sama dengan 3H/8 dikali F0 ditambah 3 dikali sigma Fi N dikurang 1, dimana I nya itu tidak sama dengan 3, 6, 9 dan seterusnya, pokoknya yang kelipatan 3, karena Simpson 3/8 ini memiliki syarat yaitu N ini harus kelipatan 3, ditambah dengan 2 sama dengan yang tadi, ditambah 2 dikali sigma Fi, tapi N nya dikurang 3, I nya sama dengan 3, 6, 9. Kalau yang 3 tadi I nya tidak sama dengan 3, 6, 9, tapi kalau yang 2 nya sama dengan I nya sama dengan 3, 6, 9 ditambah dengan Fn. Terus langsung saja yang ketujuhnya menentukan nilai integrasi sejatinya. Baiklah, dengan tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita menyelesaikan contoh soal ini. Soalnya adalah 1, hitunglah integral dari fungsi 1/1 ditambah x dx dengan batas integral bawah itu 1 sampai dengan batas integral atasnya 1,125 dengan menggunakan aturan Simpson 3/8 yang menggunakan jarak antar titik H sama dengan 0,125. Jadi diketahui fungsinya udah diketahui menggunakan Simpson 3/8, dan diketahui juga titik H-nya sama dengan 0,125. Penyelesaiannya yaitu pertama kan tadi mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan Y sama dengan Fx, maka didapatkan Fx-nya sama dengan Y, Y-nya itu 1/1 ditambah X. Dan yang kedua batas bawahnya 0, yang ini. Terus yang
batas atasnya itu adalah 1,125. Terus yang syarat yang ketiga menentukan jumlah segmen bias N dengan syarat N kelipatan 3. Dengan rumus N-nya itu kan B dikurang A per H dari rumus ini tadi, tapi kita harus mencari N-nya. Di setiap soal itu tergantung diketahui H atau diketahui N. Kalau misalnya diketahui H, maka yang N-nya yang dicari. Kalau misalnya diketahui N, maka H-nya yang dicari dengan rumus yang tadi. Nah, masukkan B-nya itu tadi 0, A-nya itu tadi 0, kalau B-nya itu tadi 1,125, didapatkan N-nya adalah 9. H-nya ini yang diketahui tadi 0,125 yang ini. Lalu tabel aturan Simpson-nya seperti ini. Ini digunakan untuk yang 3/8, 1/3, dan Simpson yang lainnya secara umum. Dimana yang kolom pertama ada I, yang kolom kedua ada SI, dan kolom ketiga ada FXI. I-nya itu 0 sampai dengan 9 karena jaraknya itu N-nya itu adalah 9. Sedangkan XI-nya itu jarak dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya itu ditambah dengan 0,125. Kenapa? Karena diketahui H-nya adalah 0,125. Maka di setiap jarak dari 0 ke 1, 1 ke 2, itu nilai XI-nya ditambah terus dengan 0,125. 0 ditambah 0,125 sama dengan 0,125. 0,125 ditambah dengan 0,125 sama dengan 0,250 dan seterusnya. Terus FXI ini nilai dari sebuah fungsi di mana XI ini disubstitusi ke fungsi yang diketahui tadi. Kan fungsinya tadi diketahui 1/1 ditambah X. Misalnya kalau misalnya XI-nya 0, disubstitusikan 1/1 ditambah 0, jadinya 1/1 sama dengan 1, terus dan seterusnya. Ada yang keenam itu menggunakan aturan Simpson 3/8 itu rumusnya berbeda dengan 1/3. Jadi metode Simpson itu memiliki 7 langkah, di mana yang membedakannya itu hanya langkah 6, yaitu pada rumus integrasi Simpson tersebut. Kalau misalnya 3/8 itu yang disininya 3H/8. Kalau yang 3H/8. Kalau misalnya 1/3 itu berbeda lagi, dan di sininya juga berbeda. Itu yang membedakan 3/8 dan 1/3. Nah, setelah itu masukkan nilai H-nya tadi udah diketahui 0,125/8. Yang F0-nya kan 1. Kalau misalnya 3 yang dikalikan dengan 3, sigma FI yang dikali dengan 3 itu dia harus I-nya itu tidak sama dengan 3, 6, 9 yang bukan kelipatan 3. Itu termasuk FI yang sigma FI yang dikali dengan 3. Jadi yang mana saja yang bukan kelipatan 3? 1, 2, 4, 5,
78. Nah, ini semua yang tadi yang di biru. Terus yang kelipatan 3 itu ada 3, ada 6, ada 9. Terus yang dikali dengan 2. Kenapa yang 9 ini tidak termasuk yang dikali dengan 2? Walaupun ininya itu sama dengan 3, 6, dan 9 kelipatan 3. Karena metode Simpson yang terakhir itu dan yang awal itu tidak dikali dengan apapun. Kan di sini fn-nya itu tidak dikali apapun, maksudnya itu adalah nilai yang terakhirnya. Misalnya kalau misalnya 12, berarti 12 itu fn-nya yang tidak dikali dengan berapapun. Sedangkan 1 itu yang 3, 6, 9 itu merupakan kelipatan dari 3. Sehingga didapatkan 0,75371, dan hitunglah yang terakhir nilai integrasi sejatinya, yaitu seperti biasa kita menggunakan integral tentu. Dapatkan jadi ln dalam kurung 1 ditambah x terus kurung siku dengan batas bawahnya 0 sampai dengan batas atasnya 1,125 sama dengan ln 1,125 ditambah ln 1 dikurang 0 sama dengan, dapatlah hasilnya segini. Ini integrasi sejatinya. Kalau misalnya ini mencari nilai integrasi dengan menggunakan aturan Simpson 3/8. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas satu soal dari metode Simpson 3/8. Hitunglah integral batas bawahnya 0 sampai 1 eksponensial negatif x kuadrat dx dengan menggunakan kaidah 3/8 dan selang yang digunakan n sama dengan 12 penyelesaian. Integral 0 sampai 1 eksponensial negatif x kuadrat dx dengan n sama dengan 12. Penyelesaian h sama dengan b dikurangi a per n, di mana b merupakan batas atas dan a batas bawah. Dikurangi batas atas dikurangi batas bawah per n. N itu jumlah partisinya. Jumlah partisinya ada 12. Itu sama dengan 0,08333. Itu untuk mencari H. Nah, lalu yang kita butuhkan adalah bagaimana kita mencari XI. XI rumusnya adalah A ditambah I H. Nah, langsung saja ke partisi pertama ya. Partisi pertama ke X0 ya. Sudah diketahui A sama dengan 0 ditambah I-nya 0 ya. Dari sini I0 dikali dengan nilai H-nya 0,08333.
Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan X0 ya. Ini X1, X2. Nah, seperti itu. Ini. Nah, hasilnya apa ini? 0. Hasilnya 0. Hasilnya 0. Hasilnya 0. Nah, setelah kita ketahui X0-nya sama dengan 0, maka kita langsung substitusikan ke persamaan yang telah tersedia pada soal 0, substitusikan kepada ini. Dan hasilnya 1 ya. Ini. Nah. EXP kita substitusikan negatif 0 kuadrat sama dengan 1. Bisa dicek di kalkulator, enggak? Seperti itu. Terus X1 juga sama. X1 0 ditambah 1 dikali 0,08333 dan hasilnya H itu sendiri ya. 833. Nah, seperti ini. Nah, lalu seperti biasa masukkan lagi ke persamaan ini. Maka hasilnya adalah 0,99308. Terus sebanyak 12 kali ya sampai X12. Sehingga hasilnya 1, lalu substitusikan hasilnya 0,36788. Seperti itu. So, nilai integrasi fx di dalam selang 0,1 adalah integral 0 sampai 1 eksponensial negatif x kuadrat dx. Nah, ini merupakan rumus dari Simpson 3/8 ya. Langsung saja. 3/8 H-nya adalah 0,08333 dalam kurung 1 F0-nya ya, F0-nya 1 yang ini. Lalu ditambah 3 dikali 0,99308 yang ini ya, fx1. Nah, ini. Lalu seterusnya ditambah 3 kali 0,97261. Ini fx2 ya. fx2. fx1 dan seterusnya. Nah, ini algoritma ini nih 1332 sampai akhir angka 3 terakhir yaitu 331. Nah, seperti itu. Jadi ini 1332 terus 332 mau itu berapa? Asalkan harus kelipatan 3. Mau 3, mau 6, mau 9, mau 12 itu boleh. Nah, ini 12. Jadi bisa ini kelipatan 3 gitu. Jangan sampai kelipatan 2. Kalau kelipatan 2 itu masuknya ke Simpson 1/3. Metode Simpson 1/3. Seperti itu. Sehingga didapat hasilnya
3/8 kali 0,00833 yaitu 0,312488 dikali ya ini. Nah, dari hasil yang di dalam kurung yaitu 23,89765. Maka telah kita ketahui luasnya adalah 0,74677288532. Nah, setelah kita ketahui ininya luasnya, kita mencari galatnya. Nah, ini rumus galat. Nah, seperti ini. Kita langsung saja dimasukkan nilainya. B1 dikurangi 0 pangkat 5 per 20 kali 12 pangkat 5 dikali 0. Nah, ini turunan keempat dari persamaan. Dari ini nih. Turunan keempat, yaitu hasilnya 0. Dikali C ini merupakan N. C ini N-nya 12 sama dengan 0. Maka kesimpulannya luas daerah fungsi dalam kurva adalah 0,74772,88532. Nah, dan galatnya, nilai galat adalah 0. Dan jumlah partisinya adalah 12. Ya, mungkin cukup sekian. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.